pemeriksaan pada tulang, persendian, dan otot. Nah, jadi kalau misalkan dia mengalami kegangguan muskuloskeletal itu yang diperiksanya yaitu tulang, otot, dan sendi ya. Nah, pada pengkajian atau penelitian ini cukup rumit. Yang pertama yaitu bagian ini bertanggung jawab untuk menggerakkan petunjang dan sistem stabilitas tubuh. Jadi sangat penting ya tubuh-tubuh di sini tuh, apalagi kalau untuk mengambil barang. Kemudian fungsinya sangat terintegrasi dengan sistem integrumen dan neurologi. Oleh karenanya, sebelum melakukan pemeriksaan fisik, seorang perawat atau dokter itu terlebih dahulu harus mengetahui nih tentang anatomi dan fisiologi sistem muskuloskeletal dan integrasinya bagaimana dengan sistem neurologi dan integrumen. Nah, pengkajian mengenai mekanisme coping yang bisa digunakan klien selama stres meliputi yang pertama ya, apakah klien mengalami situasi krisis atau kehilangan? Nah, yang kedua, kemampuan klien untuk mendiskusikan masalah kesehatan saat ini. Yang ketiga, apa klien bertanya atau meminta informasi mengenai masalah. Yang keempat, adakah penerimaan atau penolakan terhadap hal tersebut? Yang kelima, perubahan perilaku akibat stres, apakah itu karena efek atau mood klien yang menunjukkan kecemasan atau karena dia gelisah. Nah, yang keenam, mohon maaf ya ini salah. Apakah telah ada perubahan dalam kebiasaan makan, tidur, dan pola beraktivitasnya itu? Nah, ada nih beberapa tips yang bisa mencegah si muskuloskeletal itu. Yang pertama, letakkan benda yang sering digunakan dekat dengan kamu dan mudah diraih untuk menghindari peregangan berlebih pada lengan. Jadi kalau misalkan si bendanya jauh itu, kalau misalkan kamu udah punya muskuloskeletal itu, mending minta tolong ambilin. Nah, yang kedua, jika kamu perlu duduk untuk waktu yang lama, sebaiknya gunakan kursi yang empuk. Karena kalau misalkan nggak pakai yang empuk ya, si tulang ekor kita itu akan menekan kan, jadi itu tidak baik. Kemudian batasi mengangkat beban yang berat. Nih biasanya nih ibu-ibu sok-sokan jago, padahal itu sangat berbahaya nih bu. Sok-sokan jago apa ngangkat galon, misalkan minta aja suaminya ya bu ya, nggak boleh keseringan. Tapi kalau misalkan ibunya lagi sendiri, bolehlah, tapi jangan keseringan ya. Kemudian menggunakan desain alat yang berbeda yang menurunkan kekuatan dan mudah digenggam. Kemudian apa aja sih ya kalau misalkan pengobatan muskuloskeletal itu? Yang pertama teknik relaksasi. Jadi si badannya itu disantaikan, dihilangkan pikiran berat-beratnya. Jadi dia tuh santai, relaks. Kemudian yang kedua terapi pijat. Terapi pijat itu biasanya pada pengobatan alami ya. Ada si abah-abah atau ibu-ibunya itu yang sering mijet ya, ngurut. Yang ketiga ada suntikan dengan obat anestesi atau antiinflamasi. Biasanya ini dilakukan oleh dokter-dokter ya, dokter-dokter di rumah sakit yang sudah ahli menangani muskuloskeletal ini. Yang keempat ada penguatan otot dan latihan peregangan. Nah, yang keempat ini bisa dilakukan di rumah sendiri. Misalkan ya pagi-pagi bangun, setelah bangun ke depan, sapu-sapu halaman sambil kalau bahasa Sundanya moyan ya, pemanasan dari matahari. Selain sehat untuk tubuh, sehat juga untuk kulit karena ada vitamin E dari kandungan matahari tersebut. Nah, oke, sekian ya. Sudah, terima kasih. Mohon maaf bila masih banyak kekurangannya, karena kelebihan hanya dari Allah dan kekurangan hanya dari saya sendiri ya. Oke, thank you. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.